في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentang mukjizat Nabi Khidir alaihissalam yang memiliki umur sangat panjang, beberapa ulama dan ahli sufi meriwayatkan sebuah kisah rahasia hidup abadi Nabi Khidir. Dan kebanyakan kisah mengacu pada misteri mata air misterius yang menjadi kunci keabadian Nabi Khidir. Agar tidak penasaran, berikut adalah mengenai kisah mata air tersebut. Tetesan mata air surga. Beberapa hikayat menyebutkan setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia, Dia menurunkan beberapa tetes air dari surga ke dunia. Salah satu tetesannya kemudian berubah menjadi sang Ainul Hayat atau si mata air keabadian yang sangat terkenal hingga detik ini. Raja Zulkarnain dan pencarian Ainul Hayat. Beberapa kisah menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat Rifail pada Raja Zulkarnain. Raja Zulkarnain menanyakan pada malaikat Rifail, adakah cara agar dia dapat terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Malaikat Rifail menceritakan mengenai Ainul Hayat, mata air kehidupan abadi pada Raja Zulkarnain. Nabi Khidir alaihissalam meminum Ainul Hayat dan menjaganya. Saat sampai pada tempat yang diberitahu malaikat Rifail, Raja Zulkarnain menyuruh salah satu orang untuk masuk terlebih dahulu mencari Ainul Hayat. Dan orang tersebut adalah Nabi Khidir alaihissalam. Atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Khidir diberikan petunjuk keberadaan Ainul Hayat dan akhirnya beliaulah yang meminumnya. Diizinkan menemukan mata air tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hanya Nabi Khidir yang mendapatkan kehidupan yang kekal. Fountain of Youth. Kisah Ainul Hayat ini ternyata menyebar luas hingga akhirnya juga terdengar oleh kerajaan dari benua Eropa. Adalah Raja Ferdinand dari Inggris yang mengerahkan beberapa orang untuk mencari mata air yang melegenda ini. Salah satu dari orang-orang suruhan raja tersebut adalah Ponce de Leon. Ia mencari sebuah mata air yang dapat membuat para orang tua menjadi remaja. Pencariannya dimulai dari Pulau Bahama hingga mencapai berbagai tempat di dunia baru. Sayangnya, hingga akhir hayatnya Ponce de Leon tidak pernah menemukan keberadaan mata air legendaris tersebut. Diketahui bahwa Ponce de Leon mati dikarenakan panah dari para suku Indian. Oleh Ponce de Leon, mata air keabadian itu disebut sebagai Fountain of Youth. Kisah pencarian Ponce de Leon atas Fountain of Youth juga menginspirasi seri dari film Epic Pirates of Caribbean, di mana diceritakan rombongan bajak laut serta pasukan kerajaan Inggris dan Spanyol sibuk mencari sumber air keabadian. Misteri segitiga Bermuda dan Ainul Hayat. Setelah berhasil meminum air Ainul Hayat, beberapa hikayat mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam diutus Allah untuk menjaga mata air tersebut. Baik dari golongan jin, setan, manusia ingin berbondong-bondong mencari keberadaan mata air tersebut. Karena para setan berbondong-bondong mengelilingi tempat tersebut untuk merebut Ainul Hayat.
Semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Dialah yang Maha mengetahui segalanya. Semoga dengan mengetahui beberapa kisah mengenai mata air Ainul Hayat ini akan semakin menambah keimanan kita sebagai seorang muslim. Segala keajaiban hanya bisa terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Khidir mempunyai arti hijau. Mengapa demikian? Karena tempat yang kering pun ketika didatangi oleh Nabi Khidir maka akan tumbuh dan tanaman-tanaman akan tumbuh menjadi segar. Selain itu, ada riwayat lain yang mengatakan bahwa Nabi Khidir merupakan keturunan dari Nabi Adam yang soleh. Nabi Khidir juga merupakan penasehat dari Raja Zulkarnain. Nabi Khidir juga sangat erat hubungannya dengan Nabi Musa. Suatu ketika ada kisah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Musa untuk berguru kepada orang yang solih. Maka Nabi Musa dipertemukan dengan dua lautan. Namun Nabi Musa tidak sabar dengan Nabi Khidir, sehingga Nabi Musa tidak menyadari bahwa Nabi Khidirlah yang dimaksud orang yang solih tersebut. Selain itu, menurut riwayat Ibnu Abbas juga disebutkan di dalam surat Al-Kahfi yang mana orang solih tersebut adalah Nabi Khidir. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.